Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pemerintah akan menghentikan ekspor bahan mentah ke luar negeri secara bertahap. Hal tersebut disampaikan Presiden pada peresmian pembukaan Kongres 12 Legiun Veteran Republik Indonesia dan Musyawarah Nasional 11 Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia tahun 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara tegas mengingatkan jajarannya untuk secara bertahap menghentikan ekspor barang mentah sekaligus melakukan hilirisasi industri. Hal tersebut disampaikan langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada peresmian pembukaan Kongres 12 Legiun Veteran Republik Indonesia dan Musyawarah Nasional 11 Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia tahun 2022. Presiden juga menyampaikan adanya larangan ekspor barang mentah tersebut meliputi nikel, tembaga, timah, dan kelapa sawit CPO yang diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dari suatu komoditas dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di dalam negeri. Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan, Presiden optimis target Indonesia untuk masuk ke 5 besar ekonomi dunia di tahun 2045 akan terwujud. Saya yakin sekarang anak-anak muda kita, SDM kita, saya merasa sudah siap dalam pengambil alian seperti itu. Ini akan terus kita lakukan sehingga target dari yang sudah kita hitung nanti di tahun 2030-an Indonesia akan masuk nomor 7 GDP yang paling besar dunia. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah masuk ke 4 besar atau 5 besar ekonomi dunia. Asal konsistensi ini terus kita jaga. Siapapun nanti pemimpin, presiden negara ini, konsistensi itu harus kita jaga dan terus kita ingatkan. Jangan kembali lagi ke ekspor mentah lagi. Hati-hati, kita semuanya harus mengingatkan itu. Tak hanya itu pemirsa, Presiden juga menyuarakan segi ketahanan pangan Indonesia bisa swasembada dan semakin baik dibandingkan negara lain. Presiden meyakini Indonesia bisa terhindar dari ancaman krisis pangan. Presiden Joko Widodo menyebutkan perang yang terjadi saat ini tidak akan usai dalam waktu dekat. Dan hal inilah yang membuat ketidakpastian ekonomi global. Namun, ekonomi Indonesia dapat dikatakan mampu menghadapi situasi yang sulit saat ini. Hal tersebut dikarenakan segala sesuatu yang fundamental seperti reformasi struktural dan reformasi birokrasi terus dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Dari segi ketahanan pangan, Indonesia juga telah mendapatkan sertifikat dari International Rice Research Institute yang menyebutkan bahwa sistem ketahanan pangan Indonesia sudah sangat baik dan sudah swasembada beras sejak tahun 2016 lalu. Presiden juga berharap setelah kebutuhan pangan Indonesia dapat terpenuhi dengan kekuatan pangan yang dimiliki, Indonesia dapat membantu negara lain dengan cara mengekspor bahan pangan. Karena hal-hal yang fundamental, reformasi struktural, reformasi birokrasi terus kita jalankan. Meskipun pandemi, ketahanan pangan kita, alhamdulillah, baru saja 3 bulan yang lalu, kita mendapatkan sebuah sertifikat dari International Rice Research Institute yang dinyatakan di situ bahwa ketahanan pangan Indonesia, sistem ketahanan pangan Indonesia pada posisi yang baik dan sudah swasembada beras sejak 2019 yang lalu. Ini yang harus terus kita tingkatkan, sehingga keamanan pangan di dalam negeri bisa terus kita jaga, dan kalau bisa kita tingkatkan, sebagian bisa kita pakai untuk membantu negara-negara lain, yaitu kita ekspor.
Dari tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Ketua PSSI memberikan keterangan kepada Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta yang tak lain ialah Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya hasil laporan tersebut dalam waktu dekat akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF sekaligus Menteri Polhukam Mahfud MD di Jakarta 11 Oktober menyebut ia akan mulai melakukan analisa sekaligus menyusun kesimpulan dan rekomendasi terkait tragedi Kanjuruhan. Mahfud MD menjelaskan laporan tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Jumat 14 Oktober 2022. Sebelumnya TGIPF menargetkan akan menyelesaikan investigasi tersebut maksimal 1 bulan. Namun, Presiden Jokowi meminta agar hasil rekomendasi tersebut dapat selesai dalam 2 minggu. Saat ini TGIPF sedang melakukan konfirmasi beberapa hal yang dinilai sebagai kelemahan atau kesalahan dalam penerapan standar peraturan yang seharusnya dilaksanakan pada sebuah pertandingan sepak bola. Bukti-bukti sedang dikaji dan sebagian sedang diperiksa di laboratorium, diantaranya yang menyangkut dengan kandungan gas air mata yang kadaluarsa serta tingkat bahayanya. Bila ada sesuatu yang perlu dikoreksi terkait dengan aturan yang ditetapkan oleh FIFA di dalam pelaksanaan di lapangan dengan kami, maka konsolidasinya di tingkat kami akan kita bicarakan dengan pihak FIFA yang akan mengutus timnya ke sini untuk melakukan penataan ulang terhadap persepak bolaan di Indonesia. Di sisi lain, berdasarkan keterangan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, hasil investigasi seluruh pertandingan dari awal hingga akhir berjalan dengan normal sampai wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan usai. Dalam hasil investigasi seluruh pertandingan dari awal sampai selesai berjalan normal. 7 menit setelah itu baru ada kejadian. Jadi pertandingan selesai sebetulnya sampai wasit mendatang peluit. Di hari terakhir permintaan keterangan tragedi Kanjuruhan ini, TGIPF memanggil beberapa pihak yakni LPSK, PSSI, PT Liga Indonesia Baru, pemegang hak siar televisi, Komnas HAM, serta masyarakat sipil. Informasi lainnya pemirsa, sebagai upaya perhatian kepada pasien jantung Indonesia, Wamenkes menyatakan pemerintah tengah membangun rumah sakit pusat pelayanan jantung terpadu di Nusa Tenggara Timur. Kasus penyakit jantung semakin meningkat setiap tahunnya. Upaya pencegahan dan penanganan mutlak diperlukan, salah satunya dengan upaya pembangunan rumah sakit di berbagai daerah. Dalam webinar Nasional Hari Jantung Sedunia tahun 2022, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan bahwa pemerintah tengah membangun rumah sakit terbesar di Nusa Tenggara Timur. Adapun luas pembangunan fisik rumah sakit tersebut seluas 8 hektar, dilengkapi dengan fasilitas lengkap pengadaan layanan unit kateterisasi jantung. Dilengkapi dengan fasilitas lengkap pengadaan layanan unit kateterisasi jantung. Wamenkes berharap warga Nusa Tenggara Timur tidak perlu jauh-jauh keluar pulau untuk menghabiskan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan pengobatan. Di Nusa Tenggara Timur kita sedang membuat rumah sakit yang besar rumah sakitnya di Nusa Tenggara Timur. Kita luasnya kalau nggak salah 8 hektar. Dan di sana nanti akan dilengkapi oleh fasilitas kateterisasi jantung. Mudah-mudahan dalam waktu cepat, dalam waktu tidak terlalu lama, sebulan atau 2 bulan ini akan dilakukan soft launching untuk rumah sakit di Nusa Tenggara Timur. Nanti di dalamnya ada cath lab, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Sementara ini kita melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Karyadi untuk mensuplai dokter-dokter yang mampu melakukan cath lab. Jadi mohon bersabar Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, karena segala upaya kita lakukan termasuk memenuhi kebutuhan rumah sakit di daerah-daerah yang sangat terpencil tersebut. Pemirsa, setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.